Iya, jadi jangan bilang Tuhan. Enggak, umur di tangan kita. Kalau Tuhan tentukan seseorang, misal ini ngomong sederhana saja. Tuhan berkata, ayo anakku, umurmu 81 tahun. Misalnya ini ilustrasi. Ini anak laki misalnya. Tapi begitu dia umur 17 tahun, dia patah hati. 18 tahun, dia bunuh diri. Ya mati. Enggak jadi 81, 18 cuma dibalik 18 jadinya. Jadi bukan umur enggak di tangan Tuhan, di tangan kita. Kecuali kalau kita mau menghormati dia sebagai Tuhan, maka apa yang dia tetapkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Alam semesta rusak. Kita tahu sekarang global warming rusak. Jangan salahkan Tuhan. Loh kok bisa? Karena Tuhan sudah memberikan hak itu kepada manusia untuk mengelola bumi. Coba salah seorang baca Yesaya 24 ayat 5. Saya suka melihat ayat itu. Jadi semuanya bukan Tuhan lagi setelah diserahkan kepada kita. Itu pilihan kita dalam hidup ini. Yesaya 24 ayat 5. Silakan salah seorang yang menemukan membacanya. Supaya hari ini kita mau tahu hubungan kita dengan Tuhan itu sebagai apa ya. Silakan. Yesaya 24 ayat 5 yang berbunyi sebagai itu. Bumi cemar karena penduduknya. Nah, bumi cemar, terpolusi, rusak karena penduduknya. Terus? Sebab mereka melanggar undang-undang. 1. Yang dilanggar undang-undang. 2. Mengubah ketetapan. 3. Dan mengingkari perjanjian abadi. Bumi cemar, bumi terpolusi, bumi rusak. Bukan karena binatang, saudara. Justru kalau kita ngaku dengan rendah hati, binatang adalah makhluk yang sangat tahu menjaga lingkungan atau ekosistem. Betul atau tidak? Mereka itu tahu. Jadi yang merusak itu adalah kita. Karena 3 hal yang kita lawan. Mengubah ketetapan. Apalagi tadi saya apa? Melanggar undang-undang. Terus mengingkari perjanjian abadi. Itu apa? Itulah hukum alam ini yang kita langgar, yang kita ingkari, yang kita nggak tepati hukum alam ini. Karena manusia rakus, hutan dibapati semua, banjir luar biasa. Jangan salahkan Tuhan. Jadi kita yang bertanggung jawab atas bumi ini. Ketika Adam dan Hawa ada di Taman Eden, Papa sudah bilang, bumi ini milikmu, kelola baik-baik. Jadi manajernya bumi adalah kita. Juga manajer kehidupan itu adalah diri kita sendiri. Kalau kita menghormati dia sebagai Tuhan. Nah, setelah kita tahu bahwa pilihan itu akan jadi masalah, maka itu kita temukan di Alkitab, saudara. Satu-satunya pergumulan Tuhan Yesus dalam hidup. Ingat, dia nggak pernah bergumul besok makan apa ya, aku tinggal di mana, enggak. Yang digumulkan oleh Tuhan Yesus selama dia hidup, dan Alkitab mencatat itu cuma 1. Masih ingat dia bergumul apa? Sampai keluar darah, keringatnya bercampur darah. Apa yang dia gumulkan? Masa lupa itu? Dia bergumul berat sekali. Iya, karena mau disel bukan. Intinya yang dia katakan dalam doanya itu, bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu jadilah. Itu pergumulan yang paling berat dalam hidup kita. Bukan kehendakku. Saudara bayangkan, kalau Yesus yang adalah Tuhan itu berjuang, bergumul, apalagi kita masih doyan duit begini. Ngerti istilahnya? Apalagi kita yang masih suka dosa begini. Harus kita bisa melawan kehendak diri sendiri. Siapa pernah merenungkan? Malam itu, kalau Tuhan Yesus menolak untuk disalibkan, cawan itu nggak mau dia minum, dia bisa lari kan? Jadi hadirat Papa di surga, bisa tidak? Bisa. Bisa. Karena Papa di surga sangat menghormati pilihan kita. Walaupun dia tidak menyetujui. Inilah konsekuensi yang harus kita tanggung, tapi itulah tanggung jawab Papa di surga. Walaupun Adam dan Hawa salah dan berdosa, Papa tetap Papa yang baik. Hukuman tetap ada. Tapi konsekuensi harus mereka tanggung. Tapi tanggung jawab Papa di surga tetap dilakukan. Jadi saudara, hari ini kita belajar. Semua masalah yang kita hadapi, itu bukan karena iblis. Semua masalah yang kita hadapi,
Itu karena diri kita yang membuat masalah itu. Betul? Dalam hal apa? Kalau kita setuju dalam hal apa? Diri kita yang buat masalah itu. Karena apa? Karena kita tidak mau menuhankan Yesus. Karena kita jadi bos, jadi Tuhan sendiri. Kalau kita mengambil keputusan sendiri untuk apa-apa, ya sudah. Tuhan gak bisa buat apa-apa atas kita. Itu kehendak bebas yang Papa ciptakan buat kita. Yang harusnya dipakai untuk mengikuti rencananya, tapi kita pakai untuk melawan dia. Dalam keinginan-keinginan kita sendiri. Sungguh, kalau kita hidup mengakui Yesus Tuhan, hidup itu gak ada masalah. Sungguh indah semuanya. Saya mau ajak saudara menyimpulkan, apa sih kata problem? Apa sih kata masalah yang seringkali ada dalam kehidupan manusia? Dengar ya, kalimatnya saya temukan. Yang disebut problem, yang disebut masalah adalah keinginan kita yang gak tercapai. Coba renungkan. Keinginan kita yang gak tercapai. Oke, saya berikan beberapa contoh. Anak kita bermasalah. Memang dia bermasalah. Tapi kalau kita mau diam dan mengakui Yesus itu Tuhan, Tuhan akan bertindak. Kenapa kita nganggap anak kita bermasalah? Karena anak itu gak bisa nuruti kemauan kita. Loh, ya atau tidak? Atau apa yang disebut masalah? Kita kecewa dengan seseorang, lalu kita jadi masalah. Kenapa kita bisa bermasalah dengan orang itu? Karena orang itu gak bisa nuruti keinginan kita. Betul tidak, saudara? Itu masalah. Jadi semua masalah itu kembalinya kepada diri kita sendiri. Maka itu kenapa hukum perjanjian baru mengucap syukurlah senantiasa. Artinya apa mengucap syukur senantiasa? Ya sudah. Kalau ada masalah, puji Tuhan dia tetap baik. Aku tunggu saja. Kalau aku bisa kerjakan, aku kerjakan. Tidak, aku tunggu. Maka itu kalau saudara punya masalah, jangan dibawa tidur. Itu goblok sekali. Masalah dibawa tidur. Kalau nggak bisa tidur karena bawa tidur masalah. Dibalik lagi. Saya ulangi lagi, kenapa kita nggak bisa tidur waktu punya masalah? Karena masalah kita bawa tidur. Harusnya masalahnya suruh tunggu di depan pintu kamar. Saudara, tahun 70-an Roh Kudus mengajar saya sistem ini dari kitab Roma 6 dan 7. Wah, bagus sekali. Paulus mengatakan, mengapa dalam diriku ada dua kekuatan yang selalu berlawanan. Paulus sampai capek. Itu kitab Roma 6 dan kitab Roma pasal 7. Nah, duanya bertentangan terus. Seringkali aku melakukan yang baik, yang jahat muncul duluan. Masih ingat ayat itu? Nah, itulah kita. 20 ya, nanti saudara cari pokoknya Roma 6 dan Roma 7. Iya, enggak usah tunjukkan ayatnya, supaya rajin baca Alkitab. Roma 6 dan Roma 7, 2 pasal saja, enggak panjang kok itu. Panjang baca koran daripada 2 pasal itu. Oke? Dikatakan, kenapa tiap kali aku ingin melakukan yang baik, yang jahat datang duluan. Aku capek, Paulus bilang begitu. Nah, saudara, dari pasal itu saya belajar gini, dengar ya. Masalah saya seberat apapun juga, kalau jam tidur, saya hanya mau tidur dengan Papa di surga, nikmati dia. Maka itu bodoh yang suka tidur dengan masalah. Lebih baik tidur dengan istri atau dengan suami lebih baik daripada tidur dengan masalah. Betul? Jadi dari ayat itu, saya punya masalah berat. Banyak sekali masalah yang saya hadapi. Tapi saya nggak pernah khawatir. 99, sekian persen masalah yang kami dua hadapi itu masalahnya orang lain terus. Bukan masalah kami. Kenapa? Justru tunjukkan jalan keluar itu. Oke? Nah, jadi begitu saya mau tidur, ini tahun 70-an ya, saya masuk kamar. Terus kepala saya nongolkan di luar pintu ya, saya buka. Saya bilang, masalah, kamu tunggu di sini. Ya, aku mau tidur. Besok kita ketemu lagi. Serius, katakan begitu. Itu latihan saya berapa hari, saya bersyukur. Akhirnya saya masuk kamar, saya tutup. Saya dengan Tuhan Yesus. Waktu saya belum menikah. Saya nikmati hadirat Papa. Saya bersekutu dengan dia. Renungkan sebelum saya lanjutkan. Tidur dengan masalah. Masalah besoknya akan tambah berat. Kenapa ayo? Nah, karena gak bisa tidur. Lihat, satu-satunya hal yang terjadi
ketika orang itu tidak bisa tidur atau kurang tidur, cuma satu, pasti bawaannya marah. Iya, jadi jangan bilang Tuhan, enggak, umur dengan kita. Kalau Tuhan tentukan seseorang, misal ini